Interaksi obat ini merupakan perubahan efek yang terjadi ketika dua atau lebih obat diambil secara bersama-sama dan dapat mempengaruhi efek terapeutik obat dalam tubuh. Nah, interaksi obat ini tuh dapat terjadi antara obat-obatan yang diambil secara bersama-sama, kemudian antara obat dengan makanan, atau antara obat dengan suplemen, atau bahkan antara obat dengan kondisi medis tertentu. Nah, interaksi obat ini tuh dapat mempengaruhi efektivitas obat, menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, atau bahkan dapat membahayakan kesehatan pasien. Nah, interaksi obat ini terjadi dalam berbagai cara, seperti interaksi farmakodinamik, interaksi farmakokinetik, interaksi sinergis, dan juga interaksi antagonis. Nah, yang pertama ada interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik ini terjadi ketika dua atau lebih obat terjadi pada target yang sama dalam tubuh, baik itu reseptor atau enzim, dan saling mempengaruhi efek terapeutiknya. Contohnya tuh seperti penggunaan bersamaan obat antiinflamasi non-steroid dengan antikoagulan yang dapat meningkatkan risiko pendarahan. Kemudian kedua ada interaksi farmakokinetik. Nah, interaksi farmakokinetik ini terjadi ketika suatu obat mempengaruhi penyerapan, distribusi, metabolisme, atau bahkan eliminasi obat lain dalam tubuh. Contohnya itu seperti penggunaan bersamaan obat antibiotik dan obat antasida dapat mengurangi penyerapan antibiotik dan mempengaruhi efektivitasnya. Kemudian ketiga ada interaksi sinergis. Interaksi sinergis ini itu terjadi ketika dua atau lebih obat bekerja bersama-sama untuk meningkatkan efek terapeutiknya. Contohnya penggunaan bersamaan obat opioid dan obat non-opioid itu dapat menghasilkan efek penghilang nyeri yang lebih kuat daripada obat-obatan yang digunakan secara terpisah. Kemudian yang keempat, interaksi antagonis. Nah, interaksi antagonis ini tuh terjadi ketika dua atau lebih obat bekerja pada target yang sama dalam tubuh dan saling menghambat efek terapeutiknya. Contohnya penggunaan bersamaan obat anti-diabetes dan kortikosteroid dapat menurunkan efektivitas obat anti-diabetes. Interaksi obat dengan protein ini merupakan suatu proses ketika obat berikatan dengan protein dalam tubuh. Nah, protein di sini tuh contohnya seperti enzim, reseptor, dan juga protein transportasi. Nah, dan juga itu dapat mempengaruhi aktivitas atau fungsi dari protein tersebut. Protein dalam tubuh ini memiliki peran yang sangat penting dalam metabolisme obat, dan sifat fisikokimia obat itu dapat mempengaruhi interaksi obat dengan protein. Contohnya, obat yang bersifat asam atau basa lemah dapat berikatan dengan protein plasma seperti albumin yang merupakan protein transportasi utama dalam darah. Nah, ketika obat berikatan dengan protein, obat tersebut akan menjadi tidak aktif atau terikat pada protein transportasi dan tidak dapat berdifusi bebas ke jaringan atau organ target. Oleh karena itu, konsentrasi obat yang tersedia untuk mempengaruhi target terapeutik dapat berkurang dan efektivitas obat itu dapat menurun. Sebaliknya, jika obat yang bersifat sangat kuat dalam berikatan dengan protein, maka obat tersebut dapat terakumulasi dalam darah dan menyebabkan toksisitas. Interaksi obat dengan protein itu terjadi dalam berbagai cara, seperti persaingan antara obat dan ligand endogen untuk berikatan dengan protein, kemudian perubahan konformasi protein setelah berikatan dengan obat, atau peningkatan atau penurunan afinitas obat untuk berikatan dengan protein. Nah, interaksi obat dengan protein tubuh ini dapat mempengaruhi efek terapeutik obat dan dapat menyebabkan efek samping atau toksisitas jika tidak diatasi dengan tepat. Ada beberapa jenis interaksi obat dan protein yang biasanya terjadi dalam tubuh. Nah, yang pertama itu adalah ikatan yang kovalen. Obat dapat berikatan dengan protein
dalam tubuh secara non-kovalen itu melalui interaksi hidrofobik, interaksi hidrogen, interaksi ionik, dan interaksi van der Waals. Nah, contoh obat yang dapat berikatan yang dengan protein secara non-kovalen itu contohnya adalah antikoagulan heparin yang berikatan dengan protein antitrombin 3. Lalu yang kedua ada ikatan kovalen. Beberapa obat dapat membentuk ikatan kovalen dengan protein dalam tubuh yang dapat mengubah aktivitas biologis protein. Contoh obatnya itu adalah aspirin yang berikatan dengan enzim siklooksigenase. Lalu yang ketiga ada inhibisi enzim. Beberapa obat dapat menghambat aktivitas enzim dalam tubuh dengan berikatan dengan situs aktif enzim. Contoh obatnya itu seperti inhibitor asetylcholinesterase yang digunakan dalam pengobatan Alzheimer. Lalu yang keempat, penggantian substrat. Beberapa obat itu dapat menggantikan substrat yang biasanya berikatan dengan protein tubuh. Contoh obatnya itu methotrexate yang menggantikan asam folat dalam sintesis DNA. Kemudian ada modulasi reseptor. Nah, beberapa obat dapat berikatan dengan reseptor pada protein dalam tubuh dan mengubah aktivitas reseptor tersebut. Contoh obatnya itu seperti beta blocker yang menghambat aktivitas reseptor beta adrenergic. Nah, interaksi obat dengan protein itu dapat mempengaruhi efek farmakologi obat, baik secara positif maupun negatif. Sebagai contoh, jika obat berikatan dengan protein secara non-spesifik, maka dapat menurunkan efek farmakologi obat tersebut dan meningkatkan efek samping. Sifat fisikokimia juga dapat mempengaruhi interaksi obat dengan protein dalam tubuh. Obat dengan sifat fisikokimia tertentu seperti ukuran molekul, muatan, polaritas, hidrofobisitas, dan kelarutan itu dapat mempengaruhi afinitas obat untuk berikatan dengan protein dalam tubuh. Nah, ada beberapa sifat fisikokimia obat yang dapat mempengaruhi interaksi obat dengan protein. Yang pertama, ukuran molekul. Nah, ukuran molekul ini dapat mempengaruhi kemampuan obat untuk berikatan dengan protein dalam tubuh. Obat yang ukurannya lebih kecil itu mudah untuk berikatan dengan protein dan menembus membran sel. Kemudian kedua ada gugus fungsional. Nah, gugus fungsional pada obat itu dapat mempengaruhi afinitas pengikatan obat dengan protein. Beberapa gugus fungsional pada obat seperti gugus hidroksil atau karboksilat itu dapat membentuk ikatan hidrogen atau ikatan ionik dengan protein sehingga meningkatkan afinitas pengikatan. Nah, yang ketiga ada kelarutan. Nah, kelarutan obat dalam air dan juga lipid itu dapat mempengaruhi kemampuan obat untuk difusi ke dalam sel dan berikatan dengan protein. Obat yang larut dalam lipid itu lebih mudah menembus membran sel dan berikatan dengan protein intraseluler. Lalu yang keempat ada elektrostatik. Nah, interaksi elektrostatik ini antara obat dan juga protein itu dapat mempengaruhi afinitas pengikatan. Nah, beberapa obat yang bersifat asam atau basa lemah itu dapat membentuk ikatan ionik dengan protein yang memiliki sifat asam atau basa kuat. Lalu yang kelima ada polaritas. Nah, polaritas obat itu dapat mempengaruhi kemampuan obat untuk berdifusi, melintasi membran sel, dan berikatan dengan protein. Obat yang bersifat polar itu cenderung larut dalam air dan kurang mampu untuk menembus sel. Contohnya itu seperti albumin. Nah, sedangkan obat yang bersifat hidrofobik atau non-polar itu cenderung berikatan dengan protein plasma yang bersifat polar. Contohnya itu seperti globulin.